Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Dini Pramesti SPSI. Saya adalah guru bimbingan dan konseling SMA Islam Dian Didaktika Cinere, Depok. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik layanan bimbingan konseling untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya melakukan bimbingan kelompok dengan topik perilaku efektif saat mengikuti pelajaran di kelas dengan menggunakan metode sosiodrama. Berikut ini adalah layanan yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok bimbingan dan konseling. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, baik, hari ini kalian diundang di sini, kita sama-sama nanti melakukan bimbingan kelompok ya. Dengan materi kita adalah perilaku efektif saat mengikuti pelajaran di kelas ya. Oke, baik, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu sudah memberikan materi di kelas mengenai perilaku efektif saat mengikuti pelajaran ya, atau bagaimana kita berinteraksi dengan guru dan juga dengan teman di kelas saat pelajaran. Nah, hari ini kita akan lebih mengetahui lagi bagaimana sih sebenarnya perilaku efektif itu supaya kita bisa mendapatkan atau menyimak materi pelajaran dengan baik. Dan itu juga nanti manfaatnya adalah prestasi kalian semakin meningkat ya. Sana kita SDG dulu ya. Nah, SDG itu jadi kita menyebutkan nama masing-masing tapi menggunakan tepukan dan nyanyian. Jadi ya. Nah, supaya ikutin. Nah, lalu kita sama kita sendiri sebutkan juga nama teman sebelah kita. Contoh ya. Ibu mau ya? Ini kasih Kasih Mila, lanjut Mila Aisyah Albi Azarel Hanif Raka Delva Rasya Ali Cesta Bima Alhamdulillah ya, ada yang lupa nama temennya. sedih gua. Baik anak-anakku, jadi tujuan kita hari ini adalah meningkatkan perilaku efektif saat mengikuti pelajaran kelas. Karena selama ini Ibu lihat ada beberapa dari kalian itu yang belum menunjukkan perilaku yang efektif, masih ada tiduran, capek, melamun, menggambar dan melakukan aktivitas lain yang tidak efektif gitu ya. Agak sulit menerima pelajaran disampaikan oleh guru. Ada yang masih merasa seperti itu? Masih semuanya ya? Masih Ya baik, nah kita akan metodenya adalah metode sosiodrama. Jadi nanti kalian berperan, bermain drama. Kita akan bagi perannya. Tapi sebelumnya, Ibu ingin kalian melihat dulu gambar di depan, ya, di layar, dan juga ada video singkat mengenai perilaku yang tidak efektif dan perilaku yang efektif
saat mengikuti pelajaran. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk gambar pertama coba kalian lihat. Kira-kira ini siswa-siswanya melakukan apa saja? Atau di sini ada gurunya sedang menerangkan? Jalan-jalan, Ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi ngobrol, ada yang main, tidurnya, ada yang keluar. Saya cuma baru kenalan dulu gitu. Saya udah tahu kalian kok. Nanti juga kalian kenal sama saya. Kamu? Saya Pak. Ya kamu yang bermasuk. Tolong baca yang keras. Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang tak terbatas. Luasnya tak terhingga, ujungnya tak bertepi. Jagat raya sebagai tempat tinggal makhluk hidup merupakan ruang angkasa yang tetap gelap meskipun di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar galaksi dengan bintang-bintang yang sinarnya lebih besar. Kamu paham? Yang kamu baca tulisan? Yang lain ada yang paham? Kalau saya kasih hadiah gimana? Ya bisa jawab pertanyaan saya. Boleh nggak ikut pelajaran saya sekarang? Iya, kamu? Amelia, Pak. Amelia. Bisa jawab? Jagat raya itu tempat di mana semua isi alam semesta berada. Bulan yang kita lihat, planet tempat kita tinggal, sampai matahari, semua bagian dari alam semesta. Yang kamu jawab persis kayak buku. Karena itu benar. Benar. Iya, Pak. Benar. Yakin? Setengah yakin. Oke, silakan keluar. Hah? Salah saya apa, Pak? Kamu nggak salah. Kamu yakin kan? Sekarang kamu jawab tadinya. Tapi Bapak belum bilang jawaban saya benar. Oke, ini deh, biar kamu yakin. Yang paham dengan penjelasannya, merah kanan. Kok pada diem ini ya? Oke, saya paham masalahnya di mana. Sekarang kalian ambil kertas, lalu gambarkan jagat raya versi kalian. Kalian tuangkan semua imajinasi kalian sebebas-bebasnya. Dan satu lagi, hadiah yang saya bilang tadi masih berlaku. Yang menang boleh nggak ikut pelajaran saya hari ini. Serius Pak, serius. 5 menit mulai dari sekarang. Ayo digambar sebebas-bebasnya. Jagat raya itu di mana ya? Baik, udah cukup ya? Oke, tadi kalau kalian lihat dari video singkat tadi, gimana kira-kira? Kelasnya suasananya seperti apa? Teori itu juga gimana? kurang. Ada yang mau lempar-lempar kertas tadi. Dibandingkan sama yang gambar pertama? Ini jauh lebih. Ada yang asertif juga ya, mau menjawab pertanyaannya. Dan ketika diminta gurunya untuk menyelesaikan tugas, mereka segera gitu menjalankan antusias gitu ya. Ini lumayan kondusif ya, tapi walaupun ada tadi juga yang masih agak gimana gitu ya. Ngobrol ya. Ya, baik. Nah, kita masuk kepada kegiatan kita hari ini. Ya, tadi seperti Ibu bilang, kita akan melakukan sosiodrama. Ya. Nah, Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pemain, lalu kelompok kedua adalah kelompok pengamat. Ya. Untuk kelompok pemain, Ibu minta 10 orang jadi pemain dan 2 orang berarti sebagai pengamat. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan membagi bagi perannya dulu. Ibu minta kepada Kisha dan Raka untuk menjadi kelompok pengamat. Ya, jadi kalian boleh posisikan diri di belakang dan juga di sini di depan. Jadi untuk mengamati bagaimana proses sosiodrama. Ya. Lalu untuk yang lain kita akan berbagi peran. Nanti dulu, tapi situ dulu. Berbagi peran ya, 1 orang yang minta sebagai guru yaitu Dima. Ya, tepuk tangan untuk Dima. Lalu berarti 9 orang yang lainnya berperan sebagai siswa ya. Nanti ada yang berperan sebagai siswa yang sudah bisa menampilkan perilaku yang efektif ya. Dan juga yang belum
kelas seperti apa. Gitu ya. Ya baik, nah kita akan baca dulu skenario-nya sebentar, kalian pelajari dulu. Ibu beri waktu 3 menit sampai 5 menit, silakan. Udah ada skripnya, termasuk yang mau pengamat juga boleh diskusi apa saja yang bisa diamati, Isya dan Raka. Ya, Ibu beri waktu sampai 3 menit aja, silakan baca dulu. Misalnya lu yang kayak mancing, lu kayak gitu. Gimana? Sudah paham caranya? Kisha sebagai pengamat sudah mengamati? Ya. Lagi, Zara? Ini sudah paham? Kesin lagi, lupas. Lupas. Zara? Agak kesin lagi. Tasya, oke. Briefing dulu ya, boleh. Dulu, apa ya? Ya. Kayak, tapi jangan terlalu gitu juga. Kayak lu kayak biasa lu marah. Nah iya gitu Ya. Nah, Makan ekspresinya ya. ya. Dan studio drama, main drama ya. Oke, bagaimana? Kelompok pengamat sudah siap? Sudah siap, boleh di posisi di belakang. Raka mau di mana? Di belakang. Oh, Raka di sini, Kisha yang di belakang. Ya, silakan Kak. Iya. Oke. Guru udah siap ya? Udah siap? Ya. Sebelumnya Ibu menjelaskan dulu beberapa azas dalam bimbingan kelompok, ya, antara lain adalah keaktifan, keterbukaan, kesukarelaan, ya. Nah itu kalian tunjukkan di bimbingan kita hari ini, gitu ya. Semuanya sukarela kan di sini? Alhamdulillah. Ya, jadi nanti Ibu berikan waktu kepada kelompok pemeran kurang lebih 15 menit. Kamu memerankan peran-peran yang ada dalam skenario-nya. Lalu nanti pengamat mengamati. Setelah nanti kita selesai melakukan drama, kita akan melakukan refleksi, ya. Kita review apa saja tadi yang dialami pada saat melakukan drama. Ya, paham nggak? Silakan, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Kita terakhir masih di bab 1, yaitu membahas tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Baik, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Bizi Pak, dia lagi sakit. Jadi lagi. Oke. Iya, Pak. Ada lagi? Kami mulai izin Sebelum melanjutkan materi, Bapak ingin mereview dikit pembelajaran kita sebelumnya. Coba, ada yang bisa menjelaskan mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera? Untuk menemukan dunia baru, Pak. Jadi maksudnya mereka ini melakukan penjajahan samudera untuk menemukan wilayah baru. Di wilayah baru ini jadi mereka bisa mendapatkan kekayaan. Apakah ada yang lain? untuk membuat agama Nasrani atau disebut Islam. Saya Pak. Ya. Untuk menjaga Apakah ada yang lain? untuk membuat agama Nasrani atau disebut Islam. Saya Pak. Ya. Untuk menjaga kelas menunjukkan bahwa pada partner di Jawa ada semacam. Benar sekali. Atau yang tadi bilang bisa disebut dengan 3G. Ya. Ada yang tahu apa itu 3G? Ya, itu. Kalau nggak salah itu gold, jewelry sama gold. Gold, gold, dan gold sekali. Dava, kamu tidur? Bangun dulu. Buat sejarah bikin tambah ngantuk. Rasha, Desta, pernah tahu nggak? Ya. Tadi masih kita belajar minggu lalu. Enggak, Pak. Enggak. Coba, tolong ya, Bapak minta tolong kalian. Fokus ke depan, jangan ngobrol. Hanif, HP-nya minta tolong disimpan dulu ya. Iya. Oke. Albi, Ya, Pak. kamu lagi ngapain Albi? Saya ini Pak, lagi menggambar buat tugas nih Pak. Oke, coba semuanya minta tolong fokus dulu ke pelajarannya. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang tiduran, gak ada yang mengerjakan tugas lain, tolong HP-nya disimpan. Oke? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak ingin mengulang sedikit ya materi yang jadi semangat ini itu alasan bangsa Eropa menjelajahi dunia.
Jadi Semboyan 3D itu pertama kali dicetuskan oleh Paus Alexander dari Vatikan setelah menyelesaikan perselisihan antara Portugis dan Spanyol dalam perjanjian Tordesillas pada tahun 14. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Rasya, Testa, bisa diem nggak? Sabar dong. Nyolot tadi. Gimana sih? Lu gurunya. Masya. Oke. Waktu itu wilayah utama yang dituju adalah Nugini dan beberapa dari timur. Jadi kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Yang kedua itu glory. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang tidak tanggung dan dijadikan sebagai koloni. Selain itu, glory juga merupakan semboyan memburu kejayaan, superioritas dan kekuasaan melalui penjajahan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukan. Pulau Nusantara misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Dapat, kalau dulu ya kalau dalam Sunda ya. Dan terakhir adalah gospel. Gospel itu merupakan misi untuk menyebarkan agama Nasrani, yaitu agama Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Setiap kapal memiliki bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra selalu diikuti kelompok misionaris yang menganggap penyebaran ajaran Injil merupakan panggilan hidup atau dan juga tugas mulia. Mereka kemudian memanfaatkan daerah koloni tersebut sebagai tempat menjalankan misi tersebut. Rasya, Cesta, sebentar dulu. Tolong stop dulu. Dafa bangun. Hanif, HP-nya sini dulu. Coba kasih taruh sebentar ya. Albi, bisa ditaruh dulu. Bukannya sini. Nanti bisa diteruskan nanti. Bapak ingin semuanya kalian untuk fokus dulu, oke? Jadi tolong semuanya jalan dulu ya. Jadi ini banyak waktu yang kalian terbuang dalam kondisi kelas yang gak kondusif, oke? Jadi teman kalian yang mau fokus nanti keganggu. Bapak juga jadi keganggu, oke? Bapak juga lupa nih tadi sampai mana. Bapak lanjutkan ya. Tolong dengarkan semua. Jadi dalam perkembangannya, sebuah 3D terbukti membawa dampak negatif terhadap negeri-negeri dunia, khususnya istilah gold dan glory. Karena dalam istilah gold, suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai kekayaan yang melimpah. Hal ini mendorong bangsa barat untuk memerlukan kekayaan sebanyak-banyaknya dari negeri timur, termasuk Pulau Nusantara, dengan menguasai barang-barangnya. Selain itu, sebuah glory mendorong bangsa Eropa untuk memiliki daerah kekuasaan yang luas. Sampai sini ada yang mempunyai pertanyaan? Udah jelas. Ya, Isha. Kalau bedanya glory sama gospel itu apa? Kalau glory itu artinya kejayaan. Kalau gospel itu artinya menyebarkan agama tadi Kristen Katolik juga Kristen Protestan. Ada lagi yang ingin bertanya? Jelas, Pak. Jelas? Jika tidak ada pertanyaan, tolong kalian untuk mengerjakan latihan soal di buku paket sejarah halaman 22. Baik, Pak. Kerjakan dalam waktu 15 menit ya, lalu nanti diberikan setelah selesai. Dapat, tolong dikerjain ya. Ya, dulu. Ini jawabannya apa, Bapak? Paling aman kan? Bisa? Waktunya sudah habis ya. Nanti yang belum saya bisa dikumpulkan setelah sholat. Bapak tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan bagi kalian semua. Baik, silakan kembali ke Itu tadi bagus tuh ya. Saya kaget dulu. Azarnya tadi.
Kamu nggak Keren, mantap keren. Tisha, silakan sih kakak. Tapi nggak serem kan? Nah, kaget aja dulu. Kaget tadi lagi. Oke, kita review dulu ya. Ya. Silakan Tisha, kalau mau pengalaman sama baik, tadi setelah kalian nonton sosial drama, keren banget, tepuk tangan aja kan. Kita akan refleksi dulu nih ya, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi setelah melakukan sosial drama, pada saat kamu berperan, apa yang kamu rasakan? Mulai dari guru dulu ya. Gimana Pak Dima? Agak kesel sih, ada yang ngobrol dengan HP, ngajarin yang tadi jelasin lagi jadi agak Kesel kan? Jadi kamu tahu kan bagaimana perasaan guru pada saat siswa-siswa yang tidak memperhatikan pelajaran. Ya, tadi yang berperan sebagai anak-anak yang ada anak yang tidur tadi ya. Ya, silakan coba ya Pak. Kamu tadi dengerin gimana perasaannya? Ngantuk aja. Iya. dia berenang pagi Kira-kira emang ngantuk beneran ya? Beneran deh. Tadi Dapat kalau seandainya Dapat kayak gitu di kelas, ini materinya dapat nggak? Enggak ya. Berarti kalau nanti berikutnya ya dikurangi tuh. Kenapa Dapat bisa mengantuk gitu? Mungkin kurang tidur karena bangunnya ini siapa karena sampai malam gitu kan, sampai pagi malah ya Dapat. Oke, tadi siapa lagi? Oh ya, ini yang dua ngobrol tadi gimana rasanya? Apa sebagian jadi kanan? Sebagian jadi kanan apa? Kamu ngerasa kamu mengganggu nggak teman-teman yang lain? Iya sih. Iya. kami harus terganggu. Tasya? Saya kan ngobrolnya juga kita ngobrol pelajaran dulu. Oh, ngobrol pelajaran. Tapi Terus. gimana? Diskusi dulu. Kira-kira kalau misalnya kamu dalam kondisi sebenarnya terus ada kamu ngobrol teman-teman yang lain gurunya terganggu nggak? Ya. Berapa kali tadi ngobrol sama gurunya? 3-4 kali. Apa yang kamu rasain apa kira-kira? Aduh ya ampun kayak enak banget sama Pak Guru. Hah? Anak-anak susah. Pernah apa susah? Oke, baik. Nah, lalu tadi ada yang lagi main HP ya? Ini. Iya. Kira-kira kalau kamu di kelas begitu gimana nih? Apa yang Saya denger sih, tapi nggak paham. benar cuman fokusnya lebih ke arah Iya. apa yang ada di HP ya? Oke, baik. Nah, teman-teman yang lain nih, tadi pada saat ada gangguan yang kamu rasain apa? Ganggu. Jadi suara gurunya nggak terlalu jelas ya? Mila juga sama. Aisyah tadi gimana rasanya? Perasaannya gimana? Yang kamu rasain apa? Kalau kelasnya tadi seperti tadi? Nggak nyaman. Kesel nggak? Nggak kondusif. Astagfirullah. Kesel nggak kira-kira? Oh ya, ini tadi ada agak-agak ini sih ya, agak-agak mana ya tadi ya? Coba Zara. Kalau saya sih nggak usah ditanya lagi, Bu. Ekspresi saya sudah menjelaskan semuanya, Bu. Jadi kalau kalian di dalam kelas, tadi kan ada beberapa perilaku juga yang sebenarnya sudah ini ya menunjukkan perilaku yang efektif ya. Seperti tadi ada yang membuat catatan, ada yang bertanya, ada yang menanggapi pertanyaan dari guru. Nah itu kan bentuk-bentuk perilaku yang efektif. Nah kalau seandainya ini kamu bayangin, satu kelas bisa menampilkan perilaku tersebut, kira-kira kelasnya akan seperti apa? Tenang. Anakku. Kondusif. Aman. Nilainya bagus-bagus semua. Nah, tuh. Ya nggak gitu juga dong. Ya, Ini jadi kayak MotoGP, saingan-saingannya banyak. saya banyak, tapi kalau kamu di kelasnya kalau nggak kondusif, ini malah nggak dapat pelajaran yang gimana ya kan? Tapi kalau semuanya pada perhatikan, saingannya banyak. Baik, kita dari segi kelompok pemain, sekarang kelompok Karena siswa tidak konsentrasi sama pembelajaran, yang saya amati ada yang ngobrol saat guru berbicara, ada yang tertidur, ada yang main HP, dan ada yang melakukan tugas lain atau lebih spesifiknya menggambar. baik, itu ya perilaku yang ini ya tidak efektifnya kan? Oke, silakan Raka, yang kamu amati apa aja Raka?
Yang poin satu tuh Yang poin Kalau satu berikutnya aja sama lagi. Ganti-ganti aja. yang kedua, guru mengetahui atau menyadari siswa tidak konsentrasi. Itu tadi Ada yang selanjutnya. Terus yang ketiga, dampak kepada siswa lain saat ada teman yang ngobrol. Yang pertama, siswa terpicu malu. Asia pada Indonesia menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Lalu Sasya dan Agarel saat ditanya guru apakah sudah paham, ia menjawab paham Pak. Lalu Asia mencatat. Ya itu berlaku ya, menunjukkan ya. Konsentrasi. Ya. Baik, ada lagi Kisha dari pengamatan yang Kisha lihat tadi. Selanjutnya, guru mengetahui siswa konsentrasi saat pelajaran. Ada yang pertama, berterima kasih atas perhatian anak-anak. Yang kedua, ekspresi yang senang saat siswa aktif bertanya mengenai materi pelajaran. Beda ekspresinya ya, menanggapi anak-anak yang tadi ini gak konsen sama yang anak-anak yang konsentrasi gitu ya. Ya Raka? Poin A, suasana kelas saat siswa menunjukkan perilaku yang suasananya tenang. Lalu seluruh siswa mengajarkan tugas dengan Ya gitu ya, berarti kamu udah tahu ya, kamu sudah bisa membandingkan bagaimana ekspresi tiap orang gitu ya, apalagi gurunya menanggapi siswa yang berlaku nggak efektif ya, yang nggak fokus atau perilakunya yang efektif dalam mengikuti pelajaran. Baik, ini udah tahu nih, kamu udah dapat pemahaman baru kan hari ini gitu kan. Nah, pemahaman apa aja yang kamu dapatkan hari ini? Ibu mau ini deh, coba dengar Rasya. Pemahaman baru apa yang kamu dapatkan, Syah? Jadi kalau misalnya hasil tidak kondusif akan mengganggu murid yang lain yang memang fokus belajar sama tidak nyaman di Iya, udah itu pemahaman baru. Coba ada ya pemahaman baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Nah, jadi setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, saya jadi tahu kelas yang kondusif itu kayak gini loh ternyata. Yang tidak kondusif itu ternyata berisik, terus anaknya ada yang main HP dan sebagainya contohnya. Sehingga yang mau fokus jadi terganggu belajarnya. Gitu. Benar itu ya, sama tadi kayak Rasya dulu kan. Ibu mau dengar nih dari Pak Guru Dima ya. Pak Guru Dima gimana nih pemahaman baru apa yang Dima dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Paling ya kalau siswanya fisik sudah dengan HP itu kayaknya terganggu banget, jadi nggak bisa benar mengajari gitu, nggak bisa fokus mengajari, edukasi bisa jadi mungkin itu benar kegiatan juga gurunya Jadi kamu fokusnya jadi sudah lupa gitu. Pak. Malah sibuk menenangkan emosinya sendiri ya. Jadi kamu fokus ke pelajaran. Nah itu dari segi pemahaman. Nah sekarang karena kamu sudah tahu ada pemahaman baru hari ini, untuk berikutnya rencana apa yang akan kamu lakukan? Actionnya apa setelah mengetahui sesuatu yang baru ini? Action berikutnya apa? Coba Dava, dia tidur terus. Gimana deh? Apa? Rencana kamu berikutnya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Nggak tidur lagi selanjutnya. Dulu jadi bisa fokus ke Bikin pelajaran. muka. Ya, itu bisa dilakukan. Dibuka dulu ya langsung. Kita kayak asam. Nggak begadang. Lama ya? Enggak. Iya, ini mungkin sama Aldi, coba Aldi. Action apa yang akan Aldi lakukan berikutnya? Mungkin nanti saya juga udah tahu nih gimana rasanya jadi guru. Gak enak juga kalau murid-muridnya nggak mendengarkan. Jadi mungkin nanti di kelas saya lebih kurang gambar, kurang ada distractionnya gitu. Nanti lebih fokus ke whiteboard, papan, ngeliatin dulu gitu. Bagus banget nih ya, ada rencana berikutnya. Ini yang kita harapkan ya dari kegiatan hari ini. Satu lagi udah dari Cesta. Cesta, apa action berikutnya? Misalnya kadang kan saya juga suka yang kayak misalnya ngomong gitu kan, dan itu kalau misalnya kayak misalnya kayak merasa gitu diliatin guru, kayak gurunya ngeliatin ngelirik gitu, jadi kayak merasa secara langsung merasa kayak nggak enak sendiri gitu, jadi kayak walaupun nggak dituntut tapi kayak terasa gitu, jadi kayak ya habis itu berusaha insya Allah mengurangi itu kayak lebih fokus gitu. Oke, baik, jadi ibu udah denger nih ya beberapa rencana yang akan kami lakukan untuk berikutnya setelah kalian memahami bagaimana sebenarnya berperilaku yang efektif saat mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan beneran nih.
ya dilakukan gitu ya kan. Intinya adalah kamu ini tinggal aku jadi berubah gitu kan, menjadi lebih efektif saat gitu. Ya sampai sini apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ada pertanyaan? Ya cukup ya, dan pengalaman baru ya, alhamdulillah. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan keaktifan kalian hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.